Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang KD yang terakhir, yaitu KD titik 6 tentang distribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa membuka buku paket kalian halaman 134 tentang distribusi normal yang poin C itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang distribusi normal. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, pengertian kurva normal itu adalah suatu distribusi yang digambarkan dalam grafik atau kurva yang berbentuk lonceng. Nah, karakteristik data yang berdistribusi normal itu antara lain data dapat diukur dan data yang memiliki nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim itu nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian data yang mendekati rata-rata itu jumlahnya terbanyak. Yang terakhir, luas daerah di bawah kurva itu adalah 1 atau 100%. Nah, coba lihat, ini adalah grafik kurva normal. Jadi kurvanya itu berbentuk seperti lonceng. Tapi ingat, di ujung-ujung sini grafik ini tidak berpotongan, hanya mendekati saja. Nah, coba yang A tadi, data dapat diukur dan data yang memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kita misalkan ini kurvanya. Data yang terlalu besar itu letaknya di sini, data yang terlalu kecil itu letaknya di sini. Jadi data yang terlalu besar atau terlalu kecil itu tidak terlalu banyak atau jumlahnya sedikit, maka hanya segini. Kemudian yang B, data yang mendekati rata-rata jumlahnya terbanyak. Rata-rata itu ada di tengah. Nah, ini jumlahnya terbanyak, maka dia seperti ini nih. Ya, ke ujung, dan ini paling tinggi ini di sekitar rata-rata. Kemudian ini tadi nilai ekstrim yang terlalu besar, yang ini tadi nilai yang terlalu kecil, jumlahnya tidak banyak. Oke, contoh. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal pada interval berikut. Yang A. Untuk Z 0,96. Nah, jadi menentukan distribusi normal, kalian harus mempelajari atau bisa membaca tabel nih ya. Tabel kumulatif sebaran frekuensi normal atau distribusi Y. Nah, ini ada di buku kalian halaman 170. Nah, jadi cara menggunakan tabel ini coba kita pakai untuk soal yang A. Jawab. A. Z lebih dari 0,96. Nah, langkah pertamanya kita gambar dulu kurva normal. Nah, kurva normal kira-kira seperti ini ya. Kita beri batasan, ini yang paling tengah ini kita nilaikan 0. Kemudian 0,96. 0,96 itu berada di kanannya 0 atau di kirinya 0. Nah, 0,96 itu pasti berada di kanannya 0. Di sini. Misal ini 0,96. Nah, tandanya adalah lebih dari. Z lebih dari 0,9, berarti yang diarsir itu di sebelah kanannya 0,96. Nah, ini namanya Z 0,96. Nah, akan kita cari nih nilainya. Nilai Z lebih dari 0,96 itu berapa? Nah, coba kita lihat. Ini kan yang diarsir di sebelah kanannya 0,96. Kemudian kita tahu bahwa luas seluruh kurva normal ini adalah 1 atau 100% ya. Nah, kemudian kalau kita bagi 2 di tengah-tengahnya yang tadi 0, berarti luas segini dari 0 ke kanan ini nilainya adalah 0,5. Paham ya? Ini adalah 0,5. Sehingga Z 0,96 itu adalah seperti ini. Z 0,96 berarti luasnya ini kan luas penuh ini dikurangi dengan luas yang ini ya. Oke. Luas penuh ini nilainya adalah 0,5 dikurangi, nah luas yang saya beri tanda cek ini berapa? Kita cari dulu nih.
ini namanya Z, ini 0 sampai 0,96, artinya Z 0,96. 0,5 dikurangi 0, Z 0,96. Kita cari dulu nilai Z 0,96 pada tabel halaman 170. Nah, 0,96 berarti ini 0,96, berarti di sini ya. Nah, ini 0,96-nya ini. Berarti 0,3315. Oke, kita tulis dulu 0,3315, sehingga hasilnya 0,5 dikurangi 0,3315 berapa itu? Nah, hasilnya adalah 0,1685. Oke, paham ya? Kemudian yang B. Yang B disuruh mencari luas antara min 0,72 sampai 2,08. Langkah pertama masih sama, yaitu kita gambar dulu kurvanya. Nah, biar kita tahu nanti dia berada di mana. Oke, ini kita bagi 2 dulu. Ini kasih angka 0, kemudian min 0,72. Ini kira-kira saja ya. Kira-kira di sini 2,08, dia positif berarti di kanannya 0. Nah, ini 2,08. Berarti Z antara min 0,72 sampai 2,08 itu berarti yang di sini ya, yang diarsir ya. Nah, sehingga luas seluruh arsiran ini, misal ini kita namakan dengan luas 1, yang di sini kita namakan dengan luas 2. Berarti hasilnya berapa ini? P sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Oke, luas 1 itu adalah Z. Nah, ini karena dia negatif itu karena kita mau mencari luasnya, berarti negatifnya itu tidak kita hiraukan. Z 0,72 ditambah Z 0,8. Nah, ingat nih, karena dia letaknya di sini berarti dia tidak dikurangi 0,5 ya. Kalau yang dikurangi 0,5 itu yang letaknya di pinggir sini nih. Oke, paham? Ya, kita lihat di tabel 0,72 itu nilainya adalah 0,72. 0,72. Nah, berarti ini 0,2642. 0,2642 ditambah Z ini 2 ya. Z 2,08. Kita lihat di tabel 2,0 ditambah 8. 2,08 berarti ini 0,4812. 0,4812 hasilnya adalah 0,7454. Oke. Lanjut soal yang C. Yang C saya tulis di sini ya. Kelihatan ya. Peluang Z kurang dari 1,2. Kita gambar dulu kurvanya. Oke, kita kasih batasan 0, kemudian 1,2. Kira-kira di sini 1,2. Nah, coba lihat tandanya. Tandanya adalah kurang dari 1,2. Berarti yang diarsir sebelum 1,2. Berarti semuanya ini ya. Nah, ini. Ya, kita cari. Berarti ini kan dia berada di 2 daerah ya. Berada di 2 daerah. Yang L1 ini penuh dari 0 penuh ke sini, yang L2 ini cuma segini. Berarti dia P Z 1,2 itu sama dengan 0,5 ditambah nih, kita mau cari yang ini nih. Nah, ini kita cari dulu ini. Ditambah Z 1,2. 0,5 ditambah Z 1,2. Kita cari 1,2. 1,2 ya. Tadi 1,2 saja berarti itu namanya 12,00. Berarti nilainya adalah ini 0,3849. 0,3849. Sehingga hasilnya 0,5 ditambah 0,3849 itu adalah 0,8849. Selesai
Sampai di sini paham ya tentang menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, ini ya, paham ya, gampang ya. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.